A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dunia tidak berubah dengan hijrah. Coba diulang. Dunia tidak berubah dengan hijrah. Para sahabat dari Mekah ke Madinah, apakah santai atau justru malah lebih kencang ujiannya? Dunia tidak berubah dengan hijrah. Abang kakak pakai jilbab dulu, kakak-kakak ya pakai jilbab pendek, terus sekarang sudah mulai panjang. Apakah dengan jilbab panjang terus dunia akan Masya Allah uhti, oh ya Allah gitu? Enggak, yang ada kena cibir. Ih kau nih janda ke masjid ya, terus kau ambil laki orang ya. Apa hubungannya janda dengan ambil laki orang? Stigma negatif itu. Kau ini pakai nikop, jangan-jangan gigi kau jongang ya. Apa bah harus ngomong begitu gitu tuh kenapa gitu? Orang tuh memang banyak yang mulutnya enggak sekolah. Maka kakak-kakak, kalau kita berharap dunia akan berubah dengan hijrah, kau pasti salah. Salah kaprah. Ya kan? Salah hijrah. Karena sejatinya abang kakak, yang berubah dengan hijrah itu adalah sudut pandang kita tentang dunia. Cara pandang. Masih ingat yang ini? Nah, nengok apa? Bisa nampak ada yang main gitar kan? Tapi kalau orang ini tidak nampak tuh yang main gitar tuh. Dia cuma nampak datuk-datuk tua sama nenek-nenek. Padahal itu kan ada botol warna putih, ada lampu, ada jendela. Bukan jendela, kayak rumah kecil terus ada seseorang di dalamnya. Persepsi itu satu. Dunia tidak berubah dengan hijrah. Jadi begitu hijrah, kakak pakai jilbab, kakak ini terus berharap bunga jatuh dari langit gitu. Berjatuhan bunga-bunga gitu. Itu yang abang kakak harapkan? Enggak gitu. Dunia berjalan sebagaimana mestinya. Ada ujian takut, khauf, ada ujian lapar, ju', ada ujian kekurangan harta. Itulah yang saya sebut dengan istilah pertama nih ya. Ini SMK Juli bukan? Oke, masih SMK Juli. Pertama tadi, dunia tidak berubah dengan hijrah. Maksudnya abang kakak, settingan dunia ini tidak berubah. Yang julid makin julid. Emang kalau kakak makin cantik gitu pakai jilbab syar'i, dia akan diam? Enggak, dia cari konten baru. Oh pantas ke masjid itu lagi tebar pesona, emang gatal emang dia tuh. Hah? Matilah. Begitu cara mereka cari konten. Maka abang kakak jangan pusing. Kan balik lagi, aku berbuat untuk siapa? Ini loh. Mana? 2 pertanyaan dasar tuh di resume ya. Pertanyaan dasar. Mana sudah saking lama itu? Mana dia? Di 2 pertanyaan dasar tuh loh. Nah, nih. Ini pertanyaan seumur hidup. Ayo baca sama-sama. Untuk siapa kita berbuat? Untuk siapa kita berbuat? Kepada siapa kita meletakkan harapan? Kepada siapa kita meletakkan harapan? Cie, udah rajin ke masjid. Ya kan? Ini bukan yang
Haji Topik ya, Haji Topik yang 2 bulan haji itu, bukan itu ya. Topik bukan itu ya, bukan ya. Bukan. Saya sedang tidak bahas itu. Untuk siapa kita berbuat? Untuk siapa kita meletakkan harapan? Ini akan membuat kita jadi lebih netral. Oh oke, dunia tidak berubah. Aku nih berbuat untuk siapa? Ketika harapannya adalah istri, harapannya adalah suami, harapannya adalah teman sekantor, harapannya adalah circle, guys. Circle kan bahasanya kan, bestie, apa? Apa lagi? Apa? My bro. Apa lagi istilahnya? Apa? Tongkrongan. Tongkrongan itu bahasa anunya tenggean ya. Tenggean. We call it in Melayu tenggean ya, tongkrongan. Tongkrongan lu asik bro. Iya, ngutang semua ya. Kalau ini motor 1 juta kenangan, yang itu 1 juta sebulan ya. Apa tadi bahasa ininya tongkrongan? Tenggean ya. Yes. We call it in bahasa tenggean, okay? You know tenggean? Yes. Jadi Ustaz Adia dan kawan-kawan semuanya, dunia tidak berubah dengan hijrah. Settingan dunia ini ya begitu, sama kayak abang-abang masuk ke laut atau masuk ke samudra berharap airnya berubah jadi tawar. Enggak, dia tetap asin. Begitulah dia. Yuk, air tetap asin. Air laut itu akan tetap asin. Tidak berubah. Jadi dunia ini akan berjalan sesuai dengan SOP-nya. Maka kita kalau hijrah itu yang belajar itu sudut pandang, cara kita melihat dunia ini. Nih, tadi antum lihat apalah nih? Masalah tuh datang terus, berganti-ganti. Yuk, ujian datang berlapis-lapis. Dan tak habis-habis. Apa berlapis-lapis dan tak habis-habis. Air lautnya tetap asin, main air tetap basah. Oke? Api ya tetap panas, jangan coba-coba. Oh, ini Nabi Ibrahim, Allah bisa membuat apinya jadi dingin. Cobalah, kalau ada angus tangan tuh. We call it in bahasa betuk, you know. Nggak ada, Bang Kakak jangan berharap dunia ini berubah. Air laut itu tetap asin sampai kapanpun. Clear kira-kira? Apa ngangguk-ngangguk ini apa? Udah mulai ngerasakan. Saya belum masuk ke poin yang selanjutnya. Pelan-pelan Pak Sopir ya. Jadi ujiannya datang berlapis-lapis dan tak habis-habis. Oke, lanjut. Tadi kalau di air laut jadi kebayang orang yang belum hijrah itu ibarat orang yang berenang di air laut tapi tidak pakai kacamata renang. Jadi pergi ke rasanya, terus dia nggak tahu yang dia lihat apa. Mungkin pas hijrah dia pakai Google, pakai kacamata renang. Airnya tetap sama, tapi pandangannya bisa lebih jernih mungkin. Berarti perlu yang namanya nih. Perlu yang namanya, kan dunia tidak berubah dengan hijrah. Inilah yang kita perlukan, namanya alat bantu. Ayo, kalau kita naik gunung, alat bantunya apa? Sepatu, ransel, peta perlu enggak? Salah satu yang kita perlukan dalam perjalanan, mau itu pergi ke gunung, mau itu pergi ke laut, itu yang disebut dengan peta. Saya nonton video-video penangkapan kepiting Alaska. Apa yang mereka lakukan? Pakai feeling? No, mereka tahu di mana titik-titik berkumpulnya
kepiting-kepiting Alaska itu. Apa yang mereka perlukan? Dari mana bisa tahu kirim sinyal, kirim gelombang? Dulu kan harus ngulur tali sampai ke bawah. Sekarang udah pantulkan aja sinar atau sinyal sampai berapa meter ke bawah, dia mantul lagi. Di situ ketahuan, oh kedalaman laut ini sekian, di bawahnya ada ini. Mereka mancing tuh pakai peta. Sekarang hidup ini perlu peta gak? Inilah dia petanya. Nyambung? Belok kanan. Enggak, aku mau belok kiri. Kau bogo, kata dia. Kan gitu. Google Map-nya bilang belok kiri. Nih, ada abang kita di Airnav yang ngarahin pesawat. Jadi semua pesawat yang lewat di atas langitnya Pontianak ini beliau yang ngarahkan. Pak pilot, gitulah kira-kira kalau bahasa saya ya. Belok kiri, pilot. Mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa Sambas, abang? Oh, bahasa Inggris ya. Oke, kau tangan sini nih. Nah, gitulah kira-kira bahasa Sambasnya ya. Au di atas. Pakai bahasa Inggris. Tapi kalau si kapten yang di atas pesawat ini bilang, "Dah, aku enggak percaya sama kita, aku mau pakai jalan seorang." Nyasar enggak sampai. Sekarang pertanyaannya, orang itu berjalan enggak selama ini menjalani kehidupan? Semua berjalan, tapi ada enggak yang mutar-mutar gitu, enggak keluar-keluar? Banyak enggak? Lari, pernah nengok hamster? Dia lari. Tapi di situ aja. Berapa banyak orang hari ini berjalan, bahkan berlari, tapi di tempat saja. Terus dia komplain, kenapa hidup saya nggak berubah ya Allah? Ya kan kita tinggal bilang, your head itu perlu dibetulkan. Apa? Your head. Biar mahal, pakai bahasa Inggris. Your head. Kalau terjemahkan pakai bahasa Jawa kan agak enak dengarnya. Sip. Jadi alat bantu. Apa itu alat bantu? Bisa peta, bisa apa. Nah, banyak orang hari ini disiapkan sama Allah alat bantu, tapi nggak mau pakai. Dah gue padahkan, padahal dianya aja yang bengal. Gue udah kepak ngabarin dia itu, gitu ya. Gue udah kepak tuh letih, nggak mau dipakainya. Memang dasar dia tuh agak bengal sih. Dah? Oke. Dah selesai ya SMK-nya ya? Ini masuk pertanyaan yang menarik kan? Ada teman-teman yang akhirnya ketika dia sudah mengganti sudut pandangnya, mungkin sudah mulai pakai alat bantu, tapi ternyata orang sekitarnya belum. Dan dia bilang, semakin saya kerja, semakin saya dicurigai sama teman kantor, di segala macam lah. Akhirnya berpikir malah untuk bertahan kan atau bisa. Padahal yang di tempat kerja ini udah dia pertahankan atau dia cari hidup-hidupan latihan gitu ya. Terus sekarang dengan hijrah dia malah dijauhin. Apakah saya harus resign mencari kerjaan baru apa gimana? Nah, ini hal-hal basic yang mungkin hari ini jadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sering kita dengar. Setiap orang itu dikasih Allah malaikat-malaikat yang menjaganya atas perintah dan instruksi Allah. Berarti kita ini punya bodyguard, abang kakak. Ada bodyguard yang ngejaga kita. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ada keinginan dari dalam seseorang itu, dari dalamnya. Aku mau berubah. Aku mau punya hidup yang lebih baik. Dari dalam dulu, kirim sinyal, naikkan ke Allah. Baru Allah bisa tangkap sinyal itu. Kalau dia sendiri tidak ada kirim sinyal, tak akan jadi apa-apa. Maka kalimatnya bagus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Kalimat hatta itu kayak harfu syartin. Kau kirim sinyal, aku tangkap sinyalnya, kata Allah. Kau tak kirim sinyal, ya kau tak berubah sampai kapanpun. Maka yang saya kasih analogi itu supaya gampang memahami, analogi telur. Telur itu kalau pecahnya dari luar jadi telur dadar.
Tapi kalau pecah dari dalam, dia jadi ayam. Selama ini apa kakak? Kita ini pecahnya dari mana? Maka ada istilah apa namanya? Kalau di Stephen itu apa? Thinking extrovert dengan thinking introvert. Siapa yang pernah belajar Stephen atau pernah dengar? Ada sini? Thinking, sensing. Tapi kan dia berpasangan tuh. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, ada orang-orang yang tipenya tuh extrovert. Dia harus dipengaruhi dari luar. Biasanya kalau orang-orang yang suka dipengaruhi dari luar nih mudah goyang. Kapal oleng kapten. Jadi kalau orang lagi ngetren begini dia ngikut. Dia kayak tak punya ini. Tapi kalau introvert biasanya dia memang motivasinya dari dalam. Nah, dia bisa tuh memfilter dan ini. Nah, abang kakak yang baik, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu ada keinginan dari dalam. Ya Allah, saya pengen hidup berubah. Saya pengen hidup saya lebih baik. Saya bosan hidup begini terus. Nah, ketika ada keinginan dari dalam, ya kan? Misalnya sensing introvert, nah, itu kan bagus tuh. Begitu dia dalam dirinya muncul, nah, itu yang bikin dia akan bergerak lebih kuat. Maka abang kakak, setelah tadi fenomena hijrah tidak merubah, dunia tidak berubah dengan hijrah. Dunia loh saya bilang ini. Apalagi circlemu. Dunia saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu tidak berubah. Apalagi sekarang dunia dengan circle lebih besar mana? Besar dunia. Circlemu berapa uprit? Hah? Kan itu aja circle-nya. Grup WhatsApp isinya 4. Dia nomornya 2, kawannya nomornya 2. Cuma berdua aja. Terus dia sudah duluan dapat hidayah misal gitu. Udah duluan misalnya kenal riba, udah duluan kenal aurat. Oh ternyata kaki tuh aurat dia, udah perempuan dia. Salah aku selama ini keluar tak pakai kaos kaki, misal gitu ya. Tugas kita kan nyampaikan nih, ngasih tahu, ngingatkan kaos kaki misal gitu kan. Terus yang disuruh pakai kaos kaki enggak mau berubah. Udah selesai. A, B, C, D, E. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan baik-baik, doakan yang baik-baik plus ketika Allah apa? Nah, ya selesai, dah lengkap, dah kupadahkan. Nah, abang kakak, circle pasti juga tidak langsung berubah. Dunia aja enggak berubah, apalagi cuma apalah kesalahan orang yang berhijrah-hijrah tuh katanya. Berharap lingkungan, lo dunia aja tidak berubah. Nyambung nggak sampai sini? Ini point of view yang harus diingat. Dunia saja tidak berubah, apalagi teman dekat. Terus mulai kuciwa dah. Siapa sekarang? Jawab jujur. Siapa yang sekarang ketemu sama teman-teman dekat atau orang-orang yang dulu kita dekat, rasa kayak udah asing rasanya? Hah? Udah beda omongan? Hah? Aneh gak? Aneh udah. Bukan kita yang aneh. Mereka ngelihat kita aneh, kita pun ngelihat mereka hairan. Apa? Hairan. Aku hairan gitu. Aku hairan gitu lagi. Ngapa? Dia santai benar judi online ya. Yang main judi online tuh, kan saya tengok tuh, bang main apa bang? Biasalah Ustaz, kalaupun kalah anggap ya sedekah. Dia bukan yang punya durian, dia bukan yang punya kebun durian, ngambil upah dari jualan durian. Berapa upahnya? Kadang 20.000 sehari, kadang 30.000 sehari, tergantung penjualan durian. Duit 30.000 sehari itu ditaruhkannya untuk berjudi. Dan dia bilang kalau kalah anggap ya sedekah.
Kan saya pengen ngentak kepalanya gitu loh. Sini lo kepala kau tuh, nah, gitu. Ada otak enggak sih? Nah, gitulah kira-kira. Tapi dia enggak ngerasa berdosa. Bagi dia biasa aja, anggap dia sedekah Ustaz. Ketawa, cengengesan. Berapa umur abang nih? 19 Ustaz. Saya bilang 19 tahun. Dia nganggap judi itu sedekah. Saya rasa nak saya isi tempoyak kepala itu. Buka, keluarkan otaknya, masukkan tempoyak. Jelas ada manfaatnya. Abang tahu tempoyak tak? Nah, durian yang difermentasi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi abang, kakak, ayah, bunda, jangan pernah berharap dunia berubah. Dunia saja nggak berubah, apalagi circle terdekat. Maka pilihan cerdas ngapain? Ayo. Nah, pilihan cerdas ngapain? Pindah. Nah, pindah itulah disebut hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Pindah dari Kediri ke Pontianak, dari Sungai Jawi ke Pontianak. Pindah, Mbak. Pindah, Kak. Di Briquette Village, Kampung Arang. Pindah. Berharap circle berubah. Kau ganti circle dong. Baju aja ganti, masa circle nggak ganti? Coba bilang. Kenapa banyak orang akhirnya bertahan? Kenapa banyak orang yang tak berubah-berubah udah 3 tahun 4 tahun? Circle tidak berubah. Teman-teman semuanya, abang kakak, memang lingkungan bukan satu-satunya. Dia bukan faktor penentu, dia hanya faktor pendukung. Tapi berapa banyak orang hari ini justru tidak ada perubahan signifikan karena mempertahankan lingkungan yang salah. Nabi Muhammad tuh sayang betul dengan Mekah, cinta betul sama Mekah. Apa kata Rasulullah waktu hijrah tuh? Kalaulah hendak pendudukmu yang ngusirku, aku tidak akan ninggalkan Mekah ini. Aku ini pergi ke tempat yang aku tidak tahu sama sekali. Madinah ini kayak apa kata Rasulullah? Kampung halaman, ya kan? Pindah bos, keluar dari circle. Baru ngomong dikit, kena omongkan. Baru ngomong, coba lihat, antum baca sejarah orang-orang yang hari ini muncul ke permukaan. Hampir sebagian besar meninggalkan zona nyaman. Coba baca aja success story orang-orang yang hari ini muncul ke permukaan. Sebagian besar, saya berani jamin, lebih dari 90%. Mereka meninggalkan teman-teman lamanya, mereka meninggalkan circle lamanya, mereka meninggalkan kepompong-kepompongnya, mereka meninggalkan kampung halamannya. Sebagian besar. Antum sebut ya, mau muslim, mau non-muslim, mau yang bisnisnya miliar-miliar sampai yang triliun, saya udah ketemu dengan izin Allah. Semua sama, meninggalkan zona nyaman. Apa tak berubah? Kau tak tinggalkan zona nyaman. Yuk, ada kodok. Ada kodok masuk sebuah tempat hangat. Apa? Hangat. Coba dulu. Agak panjang sedikit. Hangat. Apa? Terus dia berenang. Kata kodok. Enak sekali guys, spa kata dia. Terus naikkan suhu, kalau gitu tuh mainkan DJ, ya gitulah kira-kira ya. Wah, musik pun dibukakan, air makin dihangatkan. Kurang hangat kata si kodok, dipanaskan lah, buka. Begitu dia lagi berenang, lagi ajeb-ajeb gitu, ya kan? Langsung dibuka gasnya, seng kata dia. Tuh mati, jadi suike rebusnya. Paham? Cara memasak suike, kata yang pandai masak, itu jangan langsung dibunuh. Masukkan di air hangat. Besarkan apinya pelan-pelan. Langsung pindah alam. Abang kakak mau kayak gitu? Lagi menikmati, ampun DJ, wah gitu kan, bukan ampunnya Allah, dia ampun DJ. Lagi geleng-geleng kepala gini,
langsung jadi swikir bos. Nauzubillah min dzalik. Zona nyaman membunuhmu. Jadi kemarin tuh ada kipar itu maut, ya kan? Ini zona nyaman. Ini maut. Biasa udah mabuk, biasa diapresiasi, biasa makan duit dengan cara yang tidak benar, biasa foya-foya, biasa party-party. Terus masuk Islam tak boleh semua. Babi tak boleh, perempuan tak boleh, ngomong kasar tak boleh. Ribet sekali Islam ini, kata dia. Sama kayak orang naik pesawat. Bisa bawa ngop-ngop ke pesawat? Bisa masukkan kambing dalam pesawat? Bisa mas? Kalau di bagasi udah dipotong, ya kan? Di bagasi bawah, di tengah-tengah koridor itu, welcome on board. Loh, bawa apa pak? Ini binatang kesayangan saya. Bisa? Tak bisa. Zona nyaman. Coba tanya ke dalam diri, ngapa hidup aku tak berubah? Saya berani jamin lebih dari 90% kau belum meninggalkan zona nyamanmu. Tinggalkan zona nyaman. Coba diulang. Tinggalkan zona nyaman. Kalau mau maju siap-siap tak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap tak maju. Kalau mau maju siap-siap tak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap tak maju. Nyaman, maju, maju, salah. Kalau mau nyaman siap-siap tak maju. Kalau tak nyaman siap-siap. Kalau mau maju siap-siap tak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap tak maju. Nggak ada yang jalan berbarengan, tuh nggak ada. Banyak orang hari ini berharap bisa maju dan nyaman, jalan bareng, tak bisa. Bangun tidur lebih awal, bangun tidur sudah mandi. Kan saya sudah bilang sama kita-kita kan, saya udah bilang sama antum-antum semuanya, saya larang diri saya dan juga orang-orang yang mau dengar untuk pakai celana dalam, kaos dalam yang sudah dipakai tadi malam tidur untuk sholat subuh. Harga diri. Kau ngadep investor yang cuma ngasih 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, paling lah. Belum ada saya cerita saya dapat investor 1 triliun Yaman, belum ada. Paling 1 miliar, 2 miliar, receh sekali investasi masih. Rapi, wangi, bayarkan kasir, bayarkan meja. Kau berani keluar duit besar-besar gitu untuk sesama manusia yang ngasih kau tak seberapa itu? Kau ngadap Allah di sholat subuh, dan Allah dan para malaikatnya turun loh. Itu harga diri loh bagi saya itu. Makanya kan kata Rasulullah, kalaulah umatku tahu walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalaulah umatku tahu apa isinya subuh itu, mereka pasti mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Kenapa saya simpan di situ? Biar orang pertama kali masuk situ langsung tengok. Subuh isya disebut Rasulullah. Harga diri subuh isya. Maka, tapi kan saya tidak bisa maksa antum untuk tidak pakai baju-baju ini. Maka saya ingatkan mak-mak, jangan pakai daster yang bolong-bolong itu. Harga diri ngadap Allah bos. Ya kan, bau terasi, bau calo, gantilah. Pergi undangan, ya Allah ganti baju 20 kali. Ya kan, berapa kali ganti baju? 20, habis kamar tuh bertaburan. Suami itu dari juz 1 sampai juz 30 udah baca Qur'annya. Kan beliau kemas tuh. Tinggalkan zona nyaman. Apa? Ikan paus berenang di Sungai Kapuas. Betul atau salah?
Enak di sini, tak ada saingan kata dia. Nyaman. Tapi bukan itu tempatmu, bos. Apakah langsung ke samudra? Tidak. Dia harus lewat air payau. Nah, air payau itu saya nyebutnya jamak takdim. Siapa yang pernah sholat jamak takdim? Ada yang pernah? Apa itu jamak takdim? Mengawalkan atau mendahulukan, menarik sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Asarnya jam 3, tapi abang sudah sholat asar jam 1 siang. Berarti menarik waktunya kan? Orang yang hijrah itu sama dengan menarik ujian-ujian tuh, tarik ke depan. Langsung ditinggalkan teman, langsung ditinggalkan kiri kanan, ditipu, dilarikan duit. Allah jahat atau Allah penyelamat? Mulutnya bilang penyelamat, bibir. Tapi nanti begitu datang benda tuh, kenapa saya ya Ustaz? Saya ini kurang apa? Kurang ajar. Apa? Kalau dia nanya, saya ini kurang apa? Jawabnya apa? Gitu. Saya udah baik Ustaz, tidak macam-macam, saya dah nyusahkan orang. Kenapa Ustaz? Jadi ini kita kayak mundur lagi SMK nih, ngomongkan yang basic lagi. Ini jak banyak yang dah lulus. Materi ini nih, materi ikan paus. Ini kan omongan saya 2016, 2014. Sekarang dah 2024 bro. Kak, udah 2024 masih ngomong kayak gini-gini lagi kita. Memang harus diulang-ulang kan? Karena mungkin waktu itu dengar belum paham. Hari ini dengar tetap tidak paham juga. Maka tadi saya bilang otaknya diganti tempoyak. Ayo, tinggalkan zona nyaman. Jamak takdim. Kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju. Kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Gitu kan cara bacanya? Kalau mau nyaman, siap-siap tak maju. Kalau mau maju, siap-siap tak nyaman. Selesai. Tanya sama orang-orang yang sukses, bagaimana mereka membangun bisnisnya, bagaimana mereka tidak tidur malam, bagaimana mereka tuh begadang, bagaimana mereka masuk kelas. Saya lihat beberapa orang yang duitnya triliun bahkan, itu yang lain tidur, dia bangun belajar. Yang lain santai-santai, flexing-flexing, dia kuliah lagi, dia sekolah lagi, bikin jurnal. Orang-orang pada pamer-pamer, dia kerja, rapat, meeting, gerakkan tim. Antum mimpi gitu, berharap dunia jatuh gitu. Ada memang orang-orang yang dikejar dunia, dikejar dunia. Tapi antum lihat, dia tidak mungkin santai. Yang lain tidur belior-lior, apa? Dia sudah bangun. Kita 4:30 baru bangun, dia 1:30 bos. Beda level, apa? 1:30 dia udah mandi. Jam 2 dia udah baca Quran, 2:30 dia udah belajar Quran, udah selesai tahajudnya pun udah beres. Dari 2:30 beliau tuh buka Quran, mereview privat sama Allah. Les. Beda level enggak? Ya jelas lah, dunia dan seisinya dikasih sama orang-orang begini. Karena enggak banyak, sikit. Yang lain pernah liur-liur. Dulu almarhum ayah saya tuh bilang, apalah kita nih, kata ayah saya. Jam 7, orang dah ngitung untung. Dia baru ngelap kayak liur, kata ayah saya. Kalimat itu. Nanti orang yang enggak paham tersinggung. Enggak boleh kita menilai orang, jangan sombong. Maka saya tuh salah satu yang bikin saya tuh akhirnya salah satu alasan kan mereka nak tanya kan, kenapa Ustaz tidak muncul di tabligh akbar? Saya ngerasa saya mundur nanti, omongan saya tuh mundur. Karena dulu pernah saya dipesan-pesankan, Ustaz nanti ceramahnya yang lucu-lucu aja ya.
Mentang-mentang kau bayarkan tiket pesawat aku, mentang-mentang kau bayarkan, kau bisa setting mulut aku. Oh sorry. Kita pilih yang lain ya, yang bisa kita beli mulutnya. Aku tak bisa. Kalau aku mau ngomong A, aku ngomong A, ngomong B, ngomong B. Judulnya apa, materi saya apa. Kebanyakan yang takut kalau saya datang. Jangan berharaplah. Isra Mi'raj, langsung saya cincang. Ini snack box makan gratis atau bayar? Gratis. Dibayar apa beli atau kena kasih? Kena kasih. Apa yang kita pelajari dari Isra Mi'raj ini? Saya bilang, baru gak selesai belajar Nabi Muhammad, sampah seorang yang tak bisa buang. Mana panitia? Ambil plastik sampah. Apa nak bebar panitia? Jangan undang lagi ustaz itu. Bagus. Apa cerita? Tablik akbar, Istighosah akbar, semua akbar. Habis itu sampah akbar gak? Langsung di screenshot orang. Nih, lihat mayoritas. Si paling mayoritas bikin sampah mayoritas. Best. Rusak Islam. Wah, lu. Fakta atau mitos? Ayo, jawab. Fakta enggak? Malu kita. Katanya mayoritas bikin sampah. Mau protes lah. Habis sholawatan, itu acara bagus. Orang tidak tertarik sama kita. Kelakuan kita sendiri. Makanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Waktu mau bangun masjid minta duit di tepi jalan. Udah jadi masjidnya dikunci, tidak berani orang. Terus kata orang, untuk apa bangun ini? Banyak sekali yang mau kita pangkong. Maka saya sebenarnya udah tidak mau ngomong-ngomong begini nih. Malas. Karena saya yakin mereka pun tidak dengar ceramah saya gitu, Pak. Kan betul enggak? Mana mau dengar ceramah? Siapa yang baru pertama dengar ceramah saya? Ada enggak? Maksudnya awal-awal dulu terus terkejut. Wah, ada enggak yang punya perasaan gitu? Pertama kali, awal-awal dulu baru kenal sama Ayaman. Bukan yang udah lama-lama enggak. Maksudnya kakak-kakak dulu. Ini kita flashback mungkin 200 tahun yang lalu, coba. Ya. Mana siapa yang 200 tahun yang lalu baru kenal Ayaman? Ada? Apa perasaan pertama ketemu ceramah-ceramah saya? Apa? Manas. Apa kak? Kasar. Oke. Apa lagi? Kak Uray? Dengarnya manas. Ayo, galak. Terus takut. Ayo mana? Pertama keras, kaget. Ayo nampol. Ayo mana yang di YouTube? Di YouTube Makdek. Saya mau tahu dulu. Coba mana yang berapa? Serasa masuk laundry. Bila saya masuk jedar-jeder. Cutting edge. Wow. Kena tampar. Ayo. Beda dari yang lain. Jadi sebelum ada film agak lain itu, saya udah jadi orang yang agak lain. Saya ninggalkan panggung abang kakak bukan saat tidak laku. Ingat kan 2018 2019 tuh puncak-puncaknya tuh Damai Indonesiaku, masuk TV, masuk kolam, masuk begitu, masuk paret, semua udah saya masuk dah. Begitu Damai Indonesiaku masuk, TV-TV lain minta Islam itu indah. Trans 7 tuh kan? iNews, RCTI, SCTV, Hafiz Kur, apa ya, saya tuh dah, apa nih? Saya bukan berhenti di puncak tak laku, ndak. Saat saya bosan dan suntuk, saya ceritakan beberapa orang. Saya bilang, saat saya bawa koper, saya bilang, masa selamanya aku hidup begini? Sampai kapan aku hidup begini? Dulu saya dikasih jadwal ceramah di Jakarta di satu event besar 7 menit. Antum bisa bayangkan dikasih ceramah cuma 7 menit. Kayak ngolok-ngolok kan. Datang dari Pontianak berjam-jam, bawa koper, nginap di hotel kecil karena waktu itu tidak punya duit. Begitu jadwal ceramahnya 7 menit ya dikasih. Saya tak berubah, tetap sampaikan pakai gaya Melayu. Habis itu yang punya acara bilang nih, aduh Ustaz, Masya Allah kurang banget waktunya. Dalam hati saya nih, Pak, kalau aku di Jakarta, kalau Pontianak ada kutunjal kepala kau. Nah gitu kira-kira ya.
nanti kita untuk next event Ustadz kita kasih setengah jam. Siap, saya bilang. Kasih setengah jam, mainkan lagi dengan meru. Saya cerita tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Datang lagi dia, Masya Allah Ustadz, kurang banget setengah jam. Nanti kita kasih 1 jam. Puncaknya, cari aja nanti tuh. Saya pakai baju Melayu warna hitam, pakai kain teluk belanga, itu 1 jam. Saya ngomong tentang paskas, tentang infak beras dan lain-lain, GIB. Kemana antum semua? Garang betul. Habis saya cincang. Habis itu yang punya acara bilang ini, Ustadz nanti saya kasih waktu Ustadz sepuas-puasnya Ustadz, unlimited waktunya. Terima kasih, saya resign. Langsung berhenti saya. Dah. Kayak Habib Nurmagomedov tuh, habis ngalahkan Conor McGregor, langsung pensiun. Banyak orang tanya, ngapa Ustadz berhenti? Saya sudah cukup ngasih contoh buat adik-adik saya. Aku nih budak kampung, budak gang, main di Sungai Raya Dalam, ceramah dari gang ke gang, dibayar 2M. Makasih mas, makasih mas, makasih mas. Makasih mania, 2M saya dibayar. Mahal sekali. Di kampung-kampung tuh. Jadi ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz yang hari di Pontianak, di daerah, jangan kalah gitu. Jangan putus asa. Saya sudah melewati fase-fase itu. Gantian kita sekarang, waktunya membuktikan. Lihat apa zona nyaman yang ditinggalkan sama Ayahman. Kok bisa dia ceramah dari Pontianak bisa seluruh Indonesia tuh gimana ceritanya? Semua pasti terjadi atas izin Allah. Apa yang Ayahman bicarakan? Quran. Apa yang Ayahman bicarakan? Kehidupan. Apa yang Ayahman bicarakan? Sejarah, fakta, logika, retorika. Pelajari cara ceramahnya. Latihan. Oh gini cara Ayahman menyampaikan, gini cara ngomongnya. Semua juga terjadi atas izin Allah. Saya pun bisa begini atas izin Allah. Garang, garang. Jangan coba-coba nak ngedit-ngedit. Mana budak-budak pengurus pusat mana? Berani ngedit-ngedit. Kalau udah saya bilang ini tak boleh, ada yang berani nego-nego? Kalau udah saya bilang hitam benda nih, strict. Jangan coba-coba nak nego-nego. Hitam, saya bilang hitam. Tapi untuk beberapa hal-hal yang teknis gitu, Ayahman boleh nggak saya makan buburnya diaduk gitu? Kak kau lah. Boleh nak makan dari tepi Ayahman? La ilaha illallah, receh betul. Kau nak makan dari tepi, mau makan di bawah, makan tengah jalan, janganlah. Begitu kenal sama Ayahman, ya kan? Begitu ketemu, ngobrol, dengarkan lagi, datang ke Pontianak, ketemu langsung face to face, baru tahu. Oh, beda Ayahman. Paham kira-kira kakak? Clear kira-kira? Jadi strict dan tegas itu untuk bab-bab yang prinsip. Jadi saya pengen dorong juga adik-adik saya, saudara-saudara saya, ustadz-ustadz yang sesama pendakwah. Ayo ustadz, go nasional ustadz. Karena Allahnya sama. Masjid kami ini kecil, cuma 11 meter kali 17 meter. Hari ini dengan izin Allah menyapa lebih dari 100 kota se-Indonesia. Kalau masjid kami yang kecil 11 meter kali 17 meter ini menyapa lebih dari 100 kota, maka masjid antum yang besarnya berkali-kali lipat pasti sampai seluruh dunia. Gitu loh cara berpikirnya. Dan faktanya begitu kan? Masjid yang besar-besar tuh manfaatnya juga besar kan? Apa antum senyum-senyum? Hipotesis ditolak. Masjid Munzalan kecil lah kakak, cuma 11 meter kali 17 meter. Atas izin Allah menyapa Indonesia. Maka saya yakin masjidnya abang kakak, masjidnya ayah bunda yang besar-besar itu pasti manfaatnya lebih besar. Kan gitu. Apa enggak ada yang ngangguk nih? Dikasih soundtrack ya. Miau 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 miau. Miau miau. Aduh ya Allah. Ada yang dari Manchester, ada yang dari. Kenapa di sini ada jam dinding dari seluruh dunia? Karena yang nonton SMK ini tidak cuma di Pontianak. Jam tangan saya ada berapa tuh yang saya kasih waktunya tuh 2 waktu gitu. Pakai
pakai world time. Ini nih, di handphone saya ini ada Mekah, Jakarta, Kairo, Amsterdam, Los Angeles, Tokyo. Saya biasakan untuk melihat jam-jam dunia negara-negara lain. Ya kan? London. Oh, London sekarang kurang 6 menit. Jadi saya biasakan diri saya itu untuk melihat dunia lain. Jadi ada yang lagi tahajud bisa jadi sekarang ini. Betul lah? Ada lagi tahajud dalam dunia yang lain? Ada. Tapi ada juga yang sudah siang banget tuh, Sydney sudah jam 9:30. Mereka udah duluan daripada kita. Tapi ada yang lambat banget. Mundur satu ini, New York, London jam 12.35. Ada teman kita yang lagi di Rusia, bukan Rusia sekarang namanya. Rusia ya, betul ya, Uni Soviet yang bukan ya. Di mana? Ibu kotanya Moskow. Qadarullah waktu itu katanya lagi musim panas. Jadi subuhnya itu jam 2, isyaknya 10:30. Baru buka puasa, selesai tarawih, as-salatu khairum minan naum, pendek sekali waktunya. Itu fakta. Ada lagi satu daerah yang pulau tuh tidak ada mataharinya. Dia pas di tengah, saya lupa nama pulaunya apa. Saya nonton kemarin di YouTube. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu. Saya dari Malaysia nonton SMK. Cik Hazlina. Tuan-tuan dan puan-puan. Cik Hazlina. Malaysia di mana, Cik? Finlandia. Masya Allah. Jadi yang nonton bukan juga. Kenapa? Kalau dulu people come to masjid, hari ini masjid come to the people. Kita masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk ke YouTube, masuk ke kanal-kanal yang mereka tidak masuk. Kita silaturahim. Let the masjid come to the people. Teknologi IT. Kalau dulu ayaman tablik akbar paling kuat satu hari 2 tempat, 3 tempat. Tapi kalau sekarang pakai TikTok, pakai Instagram, pakai ini, ayaman bisa datang kapanpun ke tempat antum. Betul lah? Iya. Beda zona. Dan ayaman mati nih, videonya masih ada, masih bisa ditonton. Nggak lagi tergantung sama sosok figur. Mati ayamannya, mati dakwahnya. Saya nggak mau begitu. Bagi saya itu mati konyol, mati bodoh. Saya harus memikirkan bagaimana bisa beramal cerdas di waktu terbatas. Apa? Maka setelah tadi tinggalkan zona nyaman, apa? Yang ketiga Ustaz Adia, enggak usah. Ayo, cari saudara surga. Apa cari kata kuncinya? Apa artinya cari saudara surga? Bang Hadi, apa maksudnya? Teman tidak cukup. Teman tuh kalau ada keinginan, ada kepentingan jadi teman. Kata kuncinya lihat. Cari saudara surga. Apa saudara itu? Seudara. Apa artinya seudara? Narik nafas yang sama, frekuensinya sama. Saudara itu abang kakak, nampak saat susah. Saudara itu nampak kapan? Kalau senang itu teman namanya. Nah, ngangguk-ngangguk ini apa? Korban atau pelaku? Dia kalau kata anak sekarang, relate banget. Aku baru ngerasain guys. Kan gue udah padahkan sama lu. Lu sih lengkar. Cari saudara. Saudara aja ya man, nemankan susah. Enggak, saudara yang bisa mengantarkanmu menuju surganya Allah.
Ketemu, pegang tangannya kuat-kuat. Memang dia garang. Memang dia kayaknya marah ya terus. Dulu ada Bunda Ade, mana Bunda Ade, lama tak jumpa. Apa Ustaz ini marah ya terus kerja dia. Tapi masih didengarkannya. Asal marah-marah matikan. Tapi besok didengar, apa lagi Ustaz ngomongnya kata dia. Lama-lama dia bilang sambil nyuci piring. Betul yang disampaikan Ustaz ini nih. Sesuai dengan kehidupan aku nih. Nah, baru dia tahu. Ya kan? Kakak-kakak yang pertama kali dengar gimana rasanya? Wow, amazing gitu kan? Bayangkanlah tablik akbar tuh saya ngomongkan tong sampah. Tablik akbar ngomongkan sampah saya. Paskas-paskas tuh saya suruh jadi pasukan semut. Turun kita, saya bilang. Bersihkan tuh orang-orang tuh. Cuman nak buang kotoran dalam hati, kotoran yang nampak depan mata dia tak bisa buang. Apa guna tablik akbar tuh? Kan nanti jadi salah tablik akbar. Orang jadi nyalahkan perkumpulan orang Islam. Sampah tuh bisa berton-ton, hanya buang sampah. Segitulah level kita tuh. Orang udah less waste campaign-nya, orang sudah go green, orang sudah memerangi sedotan plastik. Udah campaign itu sudah botol merusak ini. Jauh dah omongannya. Dia meletakkan sampah ke tempatnya aja tak bisa. Betapa pahlulnya. Terus gitu mau masuk surga? Kayak gitu kata hidup nak berubah? Tak realistis bro. Saya ada niat mau marah-marah terus tuh, mau saya kritisi, mau saya serang. Tapi saya bilang ini nambah dosa, buang-buang waktu. Fokus sama yang mau aja. Apa? Dalilnya ini Sadia. Ya ayyuhan nabiyyu, cari hasbukallah, Al-Anfal. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Ajib nih Ustaz. Ajib lagi di sana ya? Saya bukan Ajib. Menyala ustadku, jangan, takut dibakar saya. Soalnya kemarin menyala abangku, dibakar suaminya. Oh, baru nyambung. Lama kali loadingnya, saudara-saudara. Menyala abangku, menyala ustadku, janganlah menyala ustadku. Ya, nanti dibakar ustadnya. Ampuni kami ya Allah, beri kami syafaatmu ya Rasulullah. Assalamualaikum. Bagus dah tuh. Bagus. Habis itu buang sampah ya Allah Rabbi. Yang kumpul ratusan ribu, sampahnya pun ratusan ribu. Kata suami saya, awalnya dengerin Ayaman, ini ustadz garis keras, ustadz ekstrim. Padahal kita ustadz es krim, ya kan? Lucu, lembut, manis ya bang. Jadi nama saya Lukmanul Hakim, bukan Ajib ya. Ajib udah kemarin ngisi dia, ngomongkan kapal aja kemarin. Ya, Al-Anfal ayat hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin 864. Cari saudara surga. Apa? Cari saudara surga. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Yang mau aja. Apa? YMMA, bukan YTTA. Tahu tuh bisa jadi tai belakangnya. Kalau U-nya ndak sungguh-sungguh jadi I dia. Tai. YMMA. Bikin kaos. Yang mau aja. YMMA 864. Gitu.
Sip, dah bikinlah logonya. Saya lomba yuk. Y M M A. Yang mau aja. Apa YMMA? Yang mau aja. Silakan lanjut Ustaz Dia. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Berarti ketika ayah meninggalkan zona nyaman, terus mengejar sesuatu yang lebih besar tadi, berarti ayah mengumpulkan YMMA ini, mengumpulkan orang-orang yang mau dan meninggalkan mereka yang nggak mau. Ya. Berarti tugas kita hari ini. Tugas kita hari ini? Tugas kita hari ini bisa jadi sama kita ya, berkumpul bersama orang-orang yang mau. Yes. Jadi, tidak hanya sekedar hijrah-hijrah saja, tapi berkumpul sama orang yang mau kita. Yes. Kita cari yang mau aja. Jangan dipaksa. Jangan kasih apa? Jangan kasih peluang untuk orang yang tidak mau. Jadi YMMA itu artinya yang Mau aja. saat saya memaksa diri saya sudah siap dengan konsekuensinya. Saat itu saya harus siap mempresentasikan niat saya, cita-cita saya kepada orang yang berbeda-beda dengan penolakan yang berbeda-beda juga. Apa? Ngantar beras. Aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Oh makasih ya bro, sibuk aku. Pindah lagi. Bang mau ikut nak bang ngantar beras bang, tapi tak ada duitnya bang. Tak sempat aku, nenek aku melahirkan ya. Oke bang. Bang ikut ya bang. Aku baru nak sunat, ada anak potong, aku ngajak aku ikut beras. Oh iyalah bang, maaf bang. Kak, ayo kak ikut ngantar beras yuk kak. Ini alis aku nih kurang sebiji nih kata dia. Oh iya, maaf kak. 8 tahun. Bang ke masjid ya bang. Kak ke masjid kak. Begitu udah naik dia, udah sampai di atas nih. Enak Ustadz sekarang, udah main sama artis, sombong dia, tak mau ketemu gitu, muncung-muncung bibirnya. Dulu aku ngajak kau Bahlul, kau tak mau ikut. Paham? YMMA yang mau aja. Tak usah dipaksa. Begitu emang polanya. Nak diapakan? Dah, lanjut. Apa lagi? Udah, itu pertanyaan-pertanyaan kumpulan kita hari ini. Mungkin minta closing statement ya, Mas. 10 menit lagi menuju jam 7. Kayaknya di banyak yang mau nikah hari ini. Oh iya, lama dah kita ngomong nih. Abang, kakak, ayah, bunda, closing statementnya tetap seperti biasa. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Yang diam, jangan bilang-bilang. Apa? Kalau ada niat, kalau tak ada niat, dah, itu aja. Baik, alhamdulillah teman-teman. Jadi Kok tiba-tiba jadi diam? bisikan yang sangat berarti ya. Sakit dengar bisikannya. Tadi ada yang bilang kaji dengar SMA ini kayak makan seblak. Pedas, mules tapi ketagihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selama ini kita nih tak ada niat atau tak ada jalan. Ayo jawab jujur. Abang kakak, semua yang saya ceritakan tadi nih, dari mulai tahap 1 dunia tidak berubah dengan hijrah yang kita perlu alat bantu, saya bilang tadi Quran, kemudian tinggalkan zona nyaman, jamak takdim, cari saudara surga dengan izin Allah, saya sudah praktekkan dari 2012 sampai detik ini. Jadi saya tidak ngomong pakai konsep, pakai teori, saya sudah alami.
Kan saya bilang sabar-sabar dengan prosesnya. Ini saya kasih antum ya. Sebentar. Ini. Sebentar. Ini. Terakhirnya dia setelah tadi bahasanya apa? Baca. Tulis, posting. Sabar-sabar dengan prosesnya ya. Nanti kalau sudah sukses, sudah berhasil, sudah kaya, biasanya banyak yang ngaku-ngaku keluarga. Posting lah. Oke. Sip. Siap. Oh, ini saudaraku, sepupu 2 kali terajang. Nggak kedengaran Ustadz, nggak kedengaran. Nanti ada yang tiba-tiba, apa kabar bro? Lama nggak jumpa? Iya, Anda sopan kami curiga. Pinjam duit bro, ya bang? Biasa nggak? Waktu kita susah tak kenal semua, tak kenal. Ini kalau saya posting viral lagi nanti. Banyak yang tersungging apa? Banyak yang tersungging. Hati-hati tersungging. Nanti kalau udah kenal tuh, Anda sopan kami. Iya, nanti semuanya akan bilang, aku kenal loh sama kamu, masya Allah loh. Untuk kamu lagi ini kan aku ada. Asal saya bikinkan seblak bibir itu. Kalau kata orang sama, cabai mulut kau ya. Dah, oke, begitu kira-kira Bang Kakak. Siap. Jadi buat yang belum kenal sama Yaman, salam kenal, ya kan? Buat yang sudah kenal, alhamdulillah, ya kan? Hati-hati ketagihan. Hati-hati ketagihan. Mudah-mudahan doakan saya Bang Kakak, doakan saya juga ya, doakan istri saya, doakan Bunda Uung. Nah, saya minta doa khusus hari ini ya Bang Kakak, minta doa khusus ya. Hari ini tanggal 6 bulan 7 2024. Alhamdulillah dengan izin Allah 15 tahun usia pernikahan saya dengan Bunda Uung. 15 tahun yang lalu, tahun 2009 saya menikah dengan seorang perempuan yang saya baru kenal kurang lebih 1 bulan setengah. Yang menghadiri akad nikah saya tidak sampai 50 orang. Kecil. Dan modalnya modal masya Allah tabarakallah gitu lah kira-kira. Saya tidak perlu sebutkan dan ceritakan detail ya. Pokoknya masya Allah tabarakallah gitu lah. Alhamdulillah hari ini 15 tahun pernikahan, doakan semoga jadi keluarga sampai surga. Saya minta doa dari Abang Kakak, doakan saya semoga bisa jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, jadi menantu yang baik ya. Bisa jadi teman belajar yang baik, teman bergerak yang baik, teman proses yang baik. Mudah-mudahan saya bisa jadi saudara untuk Abang Kakak ya Bunda semuanya, saudara surga saudara sampai surga. Doakan saya Bang Kakak, semoga keluarga saya dijaga Allah, dilindungi Allah. Doakan mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, anak-anak saya, semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Itu kira-kira usaha dia. Tolong doakan Bunda Uung ya, UUNK namanya tuh ya, bukan Uum ya. UUNK, doakan Bunda Uung dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, istiqomah, sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Itu doa saya, minta sama Allah supaya sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Terkejut gak saya kemarin tiba-tiba ada ibu-ibu, nenek-nenek doakan saya semoga Ustaz 100 tahun umurnya gitu. Saya mau ngaminkan tuh takut gitu. 100 tahun, wow, ya kan? Jadi ya, masya Allah lah. Mudah-mudahan Abang Kakak ya, kita semuanya jadi saudara sampai surga, dijaga Allah, dilindungi Allah. Minta doanya Abang Kakak ya, 15 tahun. Alhamdulillah hari ini ada 2 anak kita santri Masjid Kapal Munzalah yang juga akad nikah hari ini ya. Bang Singgih dengan Kak Ulfi Ulia
dan juga Kaniswi. Kak Nisfi. Ya, itu namanya dia beramal cerdas di waktu terbatas, milih akad nikahnya sama dengan Ayaman gitu ya. Jadi begitu, ini jadi miladnya bareng-bareng gitu lah, milad pernikahan. Mungkin mereka mau low budget kali ya, Ayaman numpang nanti gitu mungkin ya, sekalian gitu ya. Jadi Ayaman pun habis ini akan mendatangi dua akad nikah ini, minta doanya Abang Kakak, semoga anak-anak kita nih, abang-abang kita, kakak-kakak kita, Kak Nisfi dan suaminya, juga Bang Singgih dan juga Kak Ulfi Ulia yang hari ini melangsungkan akad nikah ini semuanya santri-santri Munzalan, santri penerima amanah, doakan semoga istiqomah ya, doakan semoga keluarganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Abang Kakak kita bisa terus mencari saudara surga. Nah, salah satunya saudara surga itu ada di 90 Days Challenge. Saya ngajak Abang Kakak untuk ngumpul dengan circle yang sama-sama cari surga. Nah, ya kan, mudah-mudahan ini bisa kumpul kebaikan-kebaikan yang lebih besar insyaallah ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair Sa'dia dan Abang Kakak semuanya, makasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, ya. Hari ini kita udah belajar tentang bagaimana